Di episode kali ini, kita akan menyelami sebuah kisah luar biasa dari masa lampau, sebuah cerita fakta sejarah yang penuh makna dan tak banyak diketahui dengan judul Astrolab dan Alat Ukur Zaman Abbasiyah, Navigasi Laut yang Mengubah Dunia, Peran Instrumen Ilmiah dalam Pelayaran Muslim Medieval. Bayangkan, malam yang gelap di lautan tanpa bintang, tanpa arah, hanya deru ombak yang menelan kapal. Lalu, seseorang menatap langit dan menemukan jalan pulang. Di masa kekhalifahan Abbasiyah, Baghdad adalah mercusuar ilmu pengetahuan dunia. Sebuah instrumen kecil lahir yang akan mengubah segalanya, astrolab. Sebuah cakram logam berukir rumit yang dapat membaca bintang, menentukan arah, dan bahkan menghitung waktu salat di tengah lautan. Di balik kemegahan alat ini, terdapat nama yang terlupakan, Maryam al-Asturlabi, seorang ilmuwan perempuan dari Aleppo. Ia memoles logam, mengukir bintang, dan menciptakan alat yang memungkinkan para pelaut muslim menaklukkan lautan. Astrolab bukan sekadar alat, ia adalah simbol kecerdasan surgawi di tangan manusia. Namun, tiada kejayaan tanpa rahasia. Tersembunyi dalam ukirannya yang indah, tersimpan teka-teki yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang memahami langit dan takdir. Malam itu, langit tak bersahabat, angin menderu, dan kompas tak berguna. Tahun 830 M. Sebuah kapal dagang muslim berlayar dari Basra menuju India, membawa rempah-rempah dan sutra. Namun badai dahsyat datang, menenggelamkan segala arah, menelan cahaya. Satu-satunya harapan mereka, astrolab. Kapten Malik, sang navigator, menggenggam erat instrumen itu di tengah hujan lebat. Ia menatap bintang yang tersembunyi di balik awan. Dengan tangan gemetar, ia menghitung posisi mereka menggunakan rumus warisan para cendekiawan Baghdad. Namun tiba-tiba, garis perhitungannya tidak sesuai. Bintang yang seharusnya berada di timur, kini bergeser ke barat. Astrolab tampaknya menunjuk ke arah yang salah. Kapal berputar di Laut Arab selama berhari-hari. Para awak kapal mulai panik, beberapa menyalahkan instrumen itu, menganggapnya sebagai kutukan. Namun Malik tetap yakin, karena di balik pelat logam itu, tersimpan rahasia peradaban yang belum siap diungkapkan kepada umat manusia. Ia menyeka hujan dari instrumen, siap mempercayai pembacaan yang tak diketahui. Ia menetapkan arah baru berdasarkan kesejajaran yang aneh itu. Kapal itu berputar perlahan, menghilang ke dalam bayang-bayang pekat malam tak berujung. Mereka mengira astrolab hanyalah alat ukur. Mereka salah. Astrolab adalah lidah langit yang berbicara melalui angka-angka. Di perpustakaan Bait al-Hikmah, para ilmuwan bekerja siang dan malam, menulis di bawah cahaya lilin yang bergetar. Mereka menemukan bahwa astrolab bukan sekadar peta bintang, ia dapat memprediksi lintasan waktu. Sudut-sudutnya berisi rumus trigonometri, posisi bintang, dan bahkan pergerakan bumi relatif terhadap matahari. Sebuah rumus yang baru dipahami Eropa 6 abad kemudian. Namun, rahasia itu membawa bencana. Ketika Khalifah mendengar kabar bahwa perangkat ini dapat menebak masa depan, ia memerintahkan penghentian penelitian. Para ilmuwan diburu, catatan-catatannya dibakar. Maryam al-Asturlabi menghilang. Kapten Malik tak pernah kembali. Dan astrolabe menjadi artefak terlarang. Dituduh membawa kesombongan manusia melawan takdir. Namun bisikan-bisikan di lorong-lorong Bait al-Hikmah berkata lain, langit tak pernah salah. Manusialah yang tak mampu membacanya. Langit tahu. Berabad-abad kemudian, pada tahun 2023, seorang arkeolog muda bernama Laila menemukan sebuah astrolab kuno di reruntuhan Baghdad.
Ia memutar cakram logam itu, lalu menatap ukiran di baliknya. Tulisan kecil berbahasa Arab klasik di baliknya, bagi mereka yang mencari arah dalam kegelapan, bintang-bintang tak pernah hilang, hanya manusia yang berpaling. Laila terkejut. Nama pengukirnya terlihat jelas, Maryam binti Malik, putri sang kapten, dan penerus sang ilmuwan. Dua garis takdir, yang pernah dipisahkan oleh badai, dipersatukan kembali oleh satu benda ini, astrolab. Dan malam itu, saat Laila menatap langit Baghdad, bintang di utara bersinar terang lagi, seolah-olah langit akhirnya kembali ke arah yang dicuri oleh waktu.